Pagi pun tiba, Theo membuka matanya yang terasa begitu berat. Dia meregangkan otot tangannya lalu menoleh si tertidur. Theo kemudian mendekatkan wajahnya dan menatap dekat wajah istri yang terlihat pucat. Mungkin dia terlalu kasar tadi malam dan tidak menghiraukan rintihan istrinya. Tangannya terulur sebelum memotong mulut Yen dengan rambut sedikit berantakan. Tidak ada keinginan sedikit pun untuk meninggalkan wanita ini. Yen akhirnya terbangun saat merasakan tangan besar sedang mengusap kepalanya lembut. Kau ingin mendengarkan penjelasanku atau tidak? Jika tidak, aku akan pergi sekarang dan aku akan langsung menyuruh ayahku membawa Menkyu kepadamu. Jawab Taeyong pelan. Ya sudahlah, jika harus berdebat lagi. Dia juga mengerti ada seorang ibu yang tidak ingin egois meskipun pengorbanannya selama itu tak diperhitungkan oleh Yen, tapi setidaknya dia akan menyetujui apapun pilihan istrinya. Beberapa menit berlalu, Yen masih tak mengucapkan sepatah kata pun. Taeyong pun menghela nafas berat. Dia pelan bangun dan mengambil pakaian yang berserakan di lantai kamar Yen. Yen begitu berbaunya dia sedikit melirik Taeyong sedang memakai. Apa dia akan benar-benar pergi? Yen tidak ingin Taeyong yang pergi. Taeyong memakai kemeja dan mengancingkan satu persatu pancing baju itu. Tiba-tiba tangan mengenai istrinya melingkar di pinggangnya. Gerakan tangan Taeyong pun berhenti dan menatap tangan itu. Jangan pergi opa, ucap wanita itu pelan. Dia memeluk punggung Taeyong erat, bahkan sangat erat. Mian, aku tak memikirkan perasaanmu. Mian, aku tidak memikirkan semua pengorbanan yang kamu lakukan. Jangan pergi opa, lirihnya serak. Tayan mulai berkaca-kaca. Taeyong pergi apa dia sudah terlambat? Dia tak bisa membayangkan apa yang terjadi nanti jika Taeyong tak berada di sampingnya lagi. Tayan pun pecah karena sikap egoisnya. Kini Taeyong benar-benar pergi meninggalkannya. Apa yang harus dia lakukan? Dia benar-benar menyesal sekarang. Di saat dia menunduk dalam dan masih menangis, pasang terkekar pelan langsung memeluknya hangat. Wanita itu sedikit kaget dan langsung melihat siapa yang memeluknya. Apa? Seru Yen membalas pelukan Taeyong dengan nada. Kenapa kau masih menangis? Tanya pria itu. Pikir apa benar-benar pergi? Jawab Yen masih terus. Aku tidak pergi, bukankah? Kau sudah mencariku kemarin di rumah Jin. Itu berarti kau memilihku untuk tetap bersamaku, bukan? Karena apa tadi keluar dari kamarku? Kupikir kamu benar-benar pergi. Tidak, aku hanya ke kamar mandi, perutku sakit. Jawab Taeyong tersenyum tipis dan mengusap punggung istrinya lembut. Kenapa tidak bilang? Seru Yen mengorek pelukannya dan memukul pelan dada Taeyong. Bencana, tapi apa kau sudah yakin membiarkan Menkyu dirawat oleh ayahku? Tanya Taeyong hati-hati, takutnya ia berubah pikiran lagi. Ia mengaku lemah nih, aku sudah memutuskan untuk memilihmu. Apa aku berusaha yakin Menkyu dirawat dengan baik oleh ayahmu? Jawabnya. Senyuman terukir di wajah Taeyong dan kembali memeluk istrinya. Kali ini tambah senyuman yang mesra. Ia langsung membalasnya dengan memeluk erat. Tangkuk Taeyong semakin menjadi keputusan terbaik bagi mereka berdua. Hari menatap nanar Taeyong berdiri di hadapannya bersama seorang wanita di sampingnya. Hatinya sakit tentu saja, karena selama ini dia pikir apa yang disukainya itu tak memiliki pasangan. Dia mengajak Rin bertemu di tempat taman. Dia ingin memberitahu semuanya kepada gadis itu kalau dia sudah memiliki istri dan anak. Taeyong tahu ini pasti menyakitkan bagi Rin, tapi Rin memang harus tahu yang sebenarnya kan.
ini menyakitkan bagimu, maafkan aku, tapi kau pantas mendapatkan yang lebih dari kau. Kau masih muda, perjalanan masih panjang, sebaiknya kau fokus dulu dengan pendidikanmu. Sekali lagi maafkan aku karena tidak jujur padamu waktu itu. Jelas dia yang panjang lebar, dia dapat melihat air mata sudah membendung di mata Arin, namun gadis itu mencoba menahannya. Ia menatap wajah Arin, terlihat sekali gadis itu sedang terluka. Arin tahu sepenuhnya salah karena yang dia tahu dia yang belum memiliki pasangan, dan sekarang dia sudah tahu semuanya. Semoga Arin bisa bersikap dewasa dan menerima kenyataan itu. Ini hanya yang terucap dari mulut Taehyung. Gadis itu pun berusaha tersenyum meskipun terlihat sekali itu dipaksakan. Dia aku mengerti, semoga kalian bahagia. Ucapnya singkat dan berbalik. Taehyung menatap pengeluaran luka. Dia merasa sangat bersalah dan dengan gadis itu. Yan pun memegang tangannya erat. Dia terluka opal. Yan mengelola nafas panjang. Aku pernah bertemu dengan dia saat membeli sayuran. Dia sangat ramah. Dia gadis yang baik. Semoga dia bisa menemukan orang yang tepat. Taehyung kemudian mengusap rambut Yan dan merangkulnya erat. Jin dan Eren berkunjung ke kafe Yen. Mereka berempat duduk bersama di sebuah meja yang berada di luar kafe. Yen melihat foto Minkyu di ponsel Jin yang diambilnya saat pergi ke Amerika waktu itu. Wanita itu hanya tersenyum getir sembari mengusap-ngusap layar ponsel Jin. Tak lama kemudian warga pun terhubung dengan Nyonya Kim. Terlihat ibu tiri tersenyum lebar karena mereka sambil melambaikan tangannya. Bagaimana kabar kalian? Baik, Nyonya Kim. Oh ya, Yan ingin bicara denganmu dan ingin melihat Minkyu. Ia tampak tersenyum asam lalu memperlihatkan Minkyu sedang berada di gendongan seorang pelayan. Kalian tenang saja, aku akan merawat cucuku sebaik mungkin, ucap Nyonya Kim lembut. Setelah selesai ibunya, Taehyung langsung merangkul bahu yang hangat. Minkyu pasti dirawat dengan baik oleh kakek neneknya. Sayang, aku yakin jika besar nanti dia akan mencarimu, ucapnya lembut. Ia hanya mengangguk pelan, hatinya masih sakit jika mengingat lagi dia tidak bisa bertemu Minkyu dalam waktu yang lama. Tentu saja aku sudah membuatnya dan sebentar lagi mungkin kami akan melangsungkan pernikahan, jawab Jin sekali melihat Eren duduk di samping. Jinja kalian akan menikah, bagaimana dengan Eren? Dia pasti sangat patah hati, maka dia masih belum bisa melupakanmu, ucap Taehyung. Oh, aku tidak akan mengundang orang itu di pesta pernikahanku, ya kan sayang? Ucap Ijen menculik pinggang Eren. Terserah kau saja, opa, ucapnya santai lalu melihat ke Ryan. Bagaimana kalau kamu ikut membantuku melihat gaun pengantinku? Dia mengangkat rangkulannya berusaha membantu istrinya tak sedih lagi. Mungkin sangat berat bagi mereka, tapi ini memang keputusan yang paling tepat. Ia menoleh dan tersenyum tipis untuk Taehyung, menandakan dia baik-baik saja dan akan berusaha menjalani kehidupannya tanpa putra pertama mereka. Hei, Kim Jong-un, tunggu aku. Suara seorang gadis memanggil teman laki-laki. Lelaki tinggi tampan itu langsung menoleh dan melihat seorang gadis mungil menghampirinya. Cepatlah, aku lambat sekali, Uri seru. Bilang saja kau marah karena tidak bisa pulang bersamaku kan, ayo mengakulah. Seru Yuri menggoda lelaki tinggi itu.
care sekali. Dari siapa yang manggilku ingin pulang bersama? Bukankah itu kau? Seru cowok utama kalah. Yuri hanya memasang wajah kesalnya dan terlihat sangat imut di mata cowok. Kenapa kau diam? Ayo naik Bambang. Siap-siap bersiap-siap mengayuh sepedanya. Suasana saat pulang sekolah di sore hari terasa sangat menyenangkan, ditambah sinar matahari senja berwarna oranye dan daun-daun dan berguguran di pinggir jalan menambah kesan romantis. Berapa menit kemudian Jauh dan Yuri sudah sampai di rumah mereka. Rumah mereka bersebelahan. Orang tua Jauh membeli rumah itu saat dia masih duduk di sekolah dasar. Saat itulah Jauh kenal dengan Yuri. Nih, aku harus membantu ibu dan ayahku bekerja. Kami hanya punya satu pegawai, jadi aku harus membantunya sedikit. Siap Jauh, kalau begitu tunggu aku juga ingin ke kedai ramen ayahku. Baiklah, ganti bajumu dan makan dulu. Siap Jauh memasuki pagar rumahnya. Rumahnya sederhana namun terlihat sangat asri karena banyak ditanami bunga-bunga. Yuri menatap punggung Jauh sebentar dan juga beranjak memasuki gerbang rumah yang hanya dibatasi oleh tembok dari rumah Jauh. Baru saja Jauh hendak menyapa Kimi, suara Yan sudah terdengar dari meja kasir. Jom, tolong antarkan pesanan di meja nomor 2. Jauh menoleh ke arah ibu yang sedang sibuk menuliskan pesanan. Ini maaf, jawabnya santai. Jauh banyak disukai oleh pelanggan kafe ibunya tentu saja karena dia memiliki wajah yang sangat rupawan dan senyumnya memikat. Jadi dengan senyum sedikit saja saat mengantarkan pesanan akan membuat nona itu berdari histeris. Jauh mulai menoleh ke arah Kimi. Pipi Kimi panggilnya membuat wanita itu menoleh. Semangat, aku menyayangimu, ucapnya sembari memberikan tanda love dengan jari tangannya. Aiko, semangatku langsung bertambah, seru Kimi sengaja dilebih-lebihkan dan membuat mereka semua tertawa. Bagaimana sekolahmu, nak? Oh, nanti aku akan yang memberikannya, Oma. Siap-siap tersenyum tipis. Sudah biasa Yuri selalu meminta bantuan pada Ian karena kondisi sudah ditinggalkan ibunya saat masih kecil. Entah kemana ibunya pergi, Yuri tidak pernah tahu. Sampai detik ini dia hanya hidup bersama ayahnya seorang. Dia yang pulang dari bekerja sudah beberapa tahun terakhir dia mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan Amerika sebagai karyawan biasa. Meskipun begitu dia bersyukur bisa menghidupi keluarga kecilnya. Theo melangkah memasuki kafe yang terbilang masih cukup ramai. Matanya pun menangkap sosok lelaki tinggi sedang lalu lalang membawakan pesanan ke meja customer. Dia kemudian menghampiri yang sedang duduk di kursi kasir sembari meletakkan beberapa pesanan di nampan. Pak, kamu sudah pulang? Ucapnya lembut. Theo mengangguk. Sebaiknya kita mencari satu pegawai lagi untuk membantu Kimi. Aku kasihan melihat Jauh. Seharusnya dia fokus belajar saja, tidak perlu membantu kita bekerja. Jawa melihat ayahnya sudah pulang.
langsung mampir Taeyong. Apa katanya, kau ini seharusnya kau fokus belajar bukannya lalu lalang di sini, ucap Taeyong. Aku sudah bisa mengatur jadwal belajarku, ayah. Setelah pulang dari kafe aku akan belajar. Pulang saja, kau takut di rumah sendirian. Mata jauh sedikit lebarmu. Aku tak takut, siapa yang bilang seperti itu. Tidak, jangan percaya pada Oma, ayah. Itu cowok dengan pipi merah. Sampai di rumah, menurut kafe, mereka pun pulang ke rumah sederhana mereka. Jungwoo langsung mampir ibunya sedang melambat makan malam di dapur rumah, hampir aku bantu. Bella, tolong cuci sayuran itu dulu nih, siap Om. Setelah selesai makan malam, Jungwoo pun pulang menuju kamar mandi. Bertepatan dengan itu yang juga hendak ke kamar mandi. Mereka pun berhenti di tengah-tengah. Oma dulu saja, aku akan menunggu, ucap Jungwoo. Bella, tunggu sebentar ya Oma, aku mandinya tak lama kok. Jungwoo terus saja memperlihatkan gigi sulnya yang terlihat lucu di mata Yen. Yan melihat Taeyong sedang sibuk menatap laptopnya. Apa masih ada tugas kah? Tanyanya sembari mengelus lembut bongkok suaminya. Bosku menyuruhku menyelesaikan ini besok, kuman Taeyong tanpa mengalihkan pandangannya dari layar laptopnya. Apakah di perusahaan itu ada yang mengenalimu? Sebagai putra semua lagi, tanya Yan tersenyum tipis. Mengingat setiap Taeyong mendapat pekerjaan di sebuah kantor, orang-orang di sana langsung mengenalinya. Dari tempat Taeyong sedikit terisi dan akhirnya pria itu mencari perusahaan lain lagi. Taeyong menoleh dan mencium Yan sekilas. Ya sayangku tercinta, ucapnya lalu mencium pipi Yan lagi. Tapi wanita itu langsung menandainya. Apa selesaikan kerjaanmu dulu, siap Yan dengan wajah marah. Bila setelah selesai nanti, siap-siap aku akan menyerangmu lagi. Terserah, ucap Yan bangun dari duduknya kemudian beranjak menuju kamar mandi. Yan langsung marahi. Dia langsung menerima sesuatu yang tak akan pernah dia lupakan. Yan menjadi bawahnya menahan air matanya agar tak keluar saat mengingat baju bayi itu. Tanya kemudian merelasi meja bagian bawah dan mengambil amplop kecil berisi sebuah foto. Air matanya berhasil jatuh. Kita melihat foto bayi itu. Ya, dulu Jen mencetakkan foto Minky yang berada di ponselnya dan memberikan cetakannya untuk Yen sebagai kenangan. Sekarang kamu pasti sudah besar dan kamu tidak mencari Oma. Oma sudah menunggumu datang. Oma, tiba-tiba Jungwoo muncul dari pintunya langsung memasukkan foto itu ke kantong celananya. Oma menangis dan Jungwoo langsung menghampiri ibunya. Yan mau bela Oma mandi sekarang lah. Kamu langsung belajar ya sayang. Jungwoo mengangguk dan beranjak menuju kamarnya. Yan pun mengenal nafas panjang. Sudah bertahun-tahun berlalu, Minky masih sudah sebesar Jungwoo. Sekarang mungkin lebih tinggi karena Minky lahir 1 tahun lebih awal dari Jungwoo. Ada apa ini rame-rame, tanya Jungwoo begitu melihat banyak kerumunan siswa di halaman utama sekolah. Ada siswa baru dari Amerika, kata temanku sih. Dia putra Sinwa dan sangat tampan.